Jadi gimana sekarang posisinya yang ada di lapangan, Pak Kombes? Baik, terima kasih. Mungkin kami langsung saja terkait dengan situasi perkembangan di wilayah Bali. Yang pertama terkait dengan gangguan Kamtipmas. Kalau di wilayah Bali ini termasuk kalau urutan dari Polda-Polda se-Indonesia itu di angka 17, jadi termasuk tergolong aman. Kemudian dari sisi pemilu itu seperti yang tadi disampaikan juga sama Ketua Bawaslu bahwa kita ini di posisi sedang. Nah, cuman kita juga harus mengantisipasi, kita tidak boleh terlalu terlena dengan beberapa situasi yang kita katakan bahwa saat ini aman. Seperti kemarin kami contohkan aja ini karena pas tahap kampanye, kita tahu di beberapa hari yang lalu itu ada kegiatan kampanye yang secara tidak langsung antara paslon 2 dan 3 itu diselenggarakan bersamaan, kemudian tempatnya juga tidak jauh beda, maksudnya tidak berjauhan. Nah ini juga perlu antisipasi kita semua. Kita bicara izin dan sebagainya, ya mungkin izin tidak mungkin dikeluarkan, mungkin dari Bawaslu juga tidak mungkin melakukan pelarangan, dan sudah menjadi tanggung jawab kepolisian yang dibantu oleh TNI, mau tidak mau kita juga harus mengamankan. Nah, namun demikian kalau itu tidak kita antisipasi, tidak kita petakan, kemudian bagaimana JB yang harus kita lakukan, itu juga rawan. Terutama begitu bubaran kegiatan itu, yang satu mengemas kegiatan dengan olahraga bersama, yang satu ngemas dengan kegiatan konser, yang satunya lagi dikemas dengan kegiatan deklarasi. Nah, hal seperti itu kan rawan, apalagi lokasinya itu tidak berjauhan. Sehingga hal-hal seperti itu yang perlu kita antisipasi. Bagaimana kita menurunkan kegiatan Satgas kita yang ada di preemptif, yaitu ada di Satgas Intel dan Bimas, kemudian bagaimana Satgas preventif kita untuk kita turunkan dalam pencegahan, sampai dengan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan, yang seharusnya itu tidak masuk dalam sprint surat perintah kegiatan operasi Mantap Brata, itu juga harus kita turunkan. Nah, hal itu kita lakukan adalah untuk mengantisipasi jangan sampai yang kita di Bali ini sudah aman, kemudian terjadi percikan sedikit, itu jadi membesar. Itu kira-kira yang kami dapat sampaikan, bahwa intinya bahwa di Bali ini sudah aman. Saya juga mengajak kepada hadirin semua, situasi di Bali yang sudah aman kita harus jaga bersama. Karena tidak bisa diserahkan kepada kami dari Polri dan TNI dalam menjaga keamanan ini. Kita harus tahu bahwa di Bali ini merupakan daerah wisata. Potensi perekonomian di Bali bisa maju itu berasal dari wisata, pariwisata, sehingga kita juga harus bisa menjaga supaya wisatawan baik lokal, nasional, kemudian internasional itu juga bisa datang ke Bali kalau kita bisa mewujudkan Bali itu dalam kondisi aman. Mungkin itu, terima kasih. Baik, Pak Karo, tapi gini kan Bali itu di 14 Februari itu kan nggak libur ya, artinya ya mungkin orang sekolah, orang kerja libur, cuman kan turis kan nggak libur ya, tetap aja mereka wisata gitu. Dan 14 itu momentumnya momentum internasional gitu kan. Nah, ada nggak itu semacam antisipasi sehingga tidak muncul ekses gitu terkait dengan wisata jalan terus, pemilu coblosan jalan terus. Baik, tetap ya, jadi mohon maaf kalau kita bicara operasi Mantap Brata Agung ini, bahwa pada saat di tanggal 14 Februari nanti untuk personel Polri yang mengamankan di TPS itu sudah kita tunjuk. Kemudian di luar itu juga ada Satgas Operasi Mantap Brata yang itu tidak terlibat dalam kegiatan pengamanan TPS. Nah, itu juga melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rangkaian pemilu itu sendiri. Kemudian di luar itu juga masih ada personel-personel Polri yang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin, karena kegiatan rutin yang kita laksanakan selama ini itu sudah didukung oleh anggaran. Itu tidak bisa kita lepas tangan, tidak kita laksanakan sedangkan anggarannya turun. Nah, itu juga harus kita laksanakan. Nah, kegiatan-kegiatan di luar kegiatan kepolisian di luar operasi OMB inilah yang akan melaksanakan pengamanan secara rutin kegiatan masyarakat di luar kegiatan pemilu pada saat pencoblosan.
Jadi mulai dari Polda membackup Polres, kemudian Polres ada 9 termasuk bandara, 1 Polres itu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin yang seperti dilaksanakan selama ini. Jadi tidak ada pengaruhnya pada saat nanti ada kegiatan pungut di tanggal 14 Februari, itu sudah ada personel yang mengamankan TPS, kemudian untuk pengamanan kegiatan masyarakat di luar kegiatan pemilu itu juga sudah kita siapkan. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Karul. Boleh tepuk tangan untuk Pak Kombes. Saya mau ke Kolonel Joni dari Kodam Udayana. Pembagiannya gimana nih Pak Joni antara Polri dan TNI? Ini kan Polri selalu ada TNI gitu kan, apalagi pemilu ini peran TNI juga sangat diandalkan. Bagaimana pembagiannya dan seperti apa kalau di Kodam Udayana? Silakan. Terima kasih Mas Alpino, para peserta hadirin yang saya hormati. Baik, langsung saya jawab. Jadi kita melakukan langkah baik, langkah strategis ke dalam maupun keluar. Khusus tadi pertanyaannya bagaimana pembagiannya. Kita tergelar untuk berbantuan ke jajaran Polda, baik Bali, Nusa Tenggara Barat maupun Santiro. Kurang lebih 10.708 orang. Untuk Bali sendiri personil yang dikerahkan untuk backup ke Polda itu sekitar 4.301 personil. Kemudian di wilayah NTT, Kupang, yang di sana ada Korem, sekitar 4.686 personil. Dan di Nusa Tenggara Barat 2.621. Kurang lebih seperti itu dibagi yang nanti langsung di bawah komando atau BKO Polda, termasuk juga yang dicadangkan. Kemudian kegiatan ini juga selalu dilakukan sinergi artinya kegiatan apel gabungan masing-masing dari personil yang terlibat dari Kodam, Polda maupun instansi yang terkait dari Pemda juga. Dan barusan hari ini tanggal 1 Februari secara Zoom meeting terpusat dari Jakarta dipimpin oleh Panglima TNI, kita menyaksikan kesiapan pelaksanaan pengamanan pemilu dengan disertai dilengkapi dengan demo pelaksanaan penanggulangan huru-hara. Jadi untuk kita sendiri hadir di Puputan Renon. Kemudian ke dalam sendiri kita sesuai dengan komitmen kita bahwa netralitas itu adalah harga mati. Selain memberikan arahan langsung oleh Bapak Panglima di masing-masing Kodam, termasuk Dansat, aturan-aturan netralitas apa yang harus tidak boleh dilakukan itu senantiasa tetap berlanjut sehingga kita tidak mau menggamblingkan seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan Angkatan Darat, tidak mau menggamblingkan nama baik personil satuan maupun institusi. Ya. Kemudian juga di sini kalau saya bisa tunjukkan, artinya apa ini? Ada buku, buku netralitas sendiri sudah kita buat perangkat. Tujuannya apa? Supaya bisa mengingatkan prajurit bahwa resiko kalau sampai melanggar netralitas ini, maka ada sanksi pada pribadi nama baik satuan institusi yang besar ini. Termasuk juga pemasangan spanduk di pangkalan-pangkalan, di markas-markas. Tujuannya apa? Mengingatkan. Artinya komitmen kita bahwa netralitas ini sangat-sangat betul-betul kita junjung tinggi sehingga tidak sampai ada celah untuk mengganggu atau merusak nama baik personel sendiri, satuan sendiri maupun institusi Angkatan Darat TNI secara yang lebih besar. Kemudian juga tentunya tidak hanya sekedar himbauan, ada aturan-aturan barangkali siapapun personilnya yang mungkin melanggar atau apa, akan ada aturan-aturan hukumnya yang bisa dikenakan kepada yang bersangkutan tentu dengan asas yang perlu diperiksa secara detail. Mungkin demikian secara singkat kami sampaikan Mas Alpino. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk semua narasumber. Sekarang giliran teman-teman untuk bertanya. Ini supaya ada motivasinya ya. Ada 3 hadiah. Yang pertama goodie bag dari Detikcom dan modem Orbitstar H1. Jadi yang bertanya 3 orang kita akan pilih dapat hadiah gitu.
Nggak ada sogokan nih buat moderator. Oke, dari sini kakak ini deh yang perempuan. Saya ya. Yang di sini kakak yang belakang tuh yang pakai hijab abu-abu yang perempuan, ya kamu. Di sini laki-laki boleh deh. Bapak kayaknya generasi X ya Pak ya. Kita tunda dulu gitu. Ya itu belinya yang di sana tuh. Kamu yang pakai baju hitam. Ya kamu. Ya oke. Maju ke stand. Ini yang mana nih? Sweet aja sama-sama hitam nih kalau gitu. Maju aja ke apa namanya? Yang mau bertanya tadi mana? Silakan maju. Iya, silakan maju. Langsung di. Oke. Silakan. Nama dan asal pertanyaannya ke siapa? Tes, ya. Perkenalkan, nama saya Peggy Wilantari. Saat ini saya masih berstatus mahasiswa S2 di Universitas Warmadewa. Saya datang ke sini untuk pastinya ingin mempelajari lebih lanjut karena ini kali kedua saya memilih. Kali pertama waktu 2019 dulu saya baru tamat SMA. Nah, pertanyaan saya, apakah kira-kira ada solusi baik dari pihak kampus atau mungkin dari KPU sendiri? Karena yang saya lihat dari realitas yang ada di kampus yang saya lihat, selain dari teman-teman yang berkecimpung di mungkin Fakultas Hukum atau di FISIP seperti itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sebagian besar sepertinya masih kurang mendapat informasi terkait pemilu. Contoh terkecilnya adalah teman-teman saya kebetulan banyak dari yang bukan merupakan KTP asli Bali. Nah, mereka bahkan tidak dapat informasi bahwa bisa loh kalian pindah, bisa diurus gitu, bisa memilih di tempat yang terdekat dari tempat domisili kalian saat ini, kayak gitu. Itu hal paling kecil. Nah, kalau bagi teman-teman saya yang memang proaktif, mereka dapat informasi ini. Tapi mereka-mereka yang kurang aktif dalam tanda kutip mungkin kurang aktif dalam media sosial atau kurang ikutin info-info dari Instagram seperti itu, mereka kurang mendapatkan informasi ini. Nah, kiranya karena saya juga sempat tanya tadi sama, kebetulan saya duduk di sebelah Bawaslu seperti itu, saya sempat juga tanya informasi bahwa memang di kampus itu tidak memperbolehkan ya karena harus netral begitu. Tidak boleh ada kegiatan dari KPU untuk masuk ke kampus-kampus, kecuali memang kegiatan yang ada di luar kampus. Mungkin apakah ada solusi dari hal ini? Oke, terima kasih Kak Meli. Kak Meli sendiri orang Denpasar atau orang Bali? Iya, saya asli KTP Bali? Iya, Bali. Oh, jadi nggak ada masalah ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Kakak, silakan Kakak ya. Cek. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Armida Syafarhani. Siapa? Asya Pak. Panggilan? Asya. Asia. Panggilannya Asya. Masih sama Sandiaga Uno? Namanya Asia juga. Dari? Saya mahasiswi dari Universitas Udayana, program studi farmasi, Fakultas MIPA Pak. Oke. Mungkin pertanyaan saya lebih kepada Bapak Ketua Bawaslu, mohon izin ya Pak. Jadi saya ingin bertanya, jadi Bawaslu itu atau Badan Pengawas Pemilu kan memiliki salah satu tugas, yakni mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Yang dimana pelaksanaan pengawasan pemilu itu dimulai dari masa kampanye seperti saat ini Pak. Nah izin bertanya Bapak, apabila terdapat calon yang melakukan pelanggaran, contohnya seperti pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang mungkin tadi Bapak sempat singgung, di zona terlarang yang dapat membahayakan masyarakat termasuk penggunaan jalan, kemudian pemasangan pepohonan dengan cara pemaku atau dipaku dan lain sebagainya. Nah itu apa sih Pak kelanjutan atau tindak lanjut dari Bawaslu? Apakah langsung diberikan sanksi yang nantinya akan mempengaruhi pemilihan calon tersebut atau bagaimana? Mungkin sekian pertanyaan dari saya Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Asia. Ayo sekarang abang-abang silahkan. Ini ada 4 penanya ya, saya nyuruhnya 3 tadi. Tapi nggak apa-apa deh, nanti tuntut aja, minta 1 lagi gitu hadiahnya. Jadi 4 gitu ya, beli ya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandy Pratama dari Universitas Udayana, Fakultas Teknologi Pertanian. Baik, mungkin pertanyaan saya ditujukan untuk umum, siapa saja boleh menjawab. Kemana nih bertanyanya? Umum Pak, mungkin siapa saja boleh menjawab, termasuk Bapaknya juga. Oke, seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya anak muda atau Gen Z ini sangat berkontribusi banyak terhadap pemilihan tahun 2024 ini. Untuk itu, kami sebagai anak muda yang pertama kali mengikuti pemilu ini, supaya kami tidak merasa salah memilih, mengingat di media sosial ini sangat banyak hoax atau ujaran kebencian yang banyak, yang bersifat belum pasti, dan untuk hal itu apa saran atau tanggapan dari Bapak agar kami tidak merasa salah memilih calon pemimpin kami? Masih inget nggak yang satu aja gitu, contoh yang konkret gitu misalnya, apa yang membingungkan? Terkait hoax yang ditunjukkan untuk capres ataupun cawapres, Pak. Salah satu calon ya? Ya. Oke. Gak enak juga ya, nanti kita sebut juga namanya nanti ya soalnya ya. Salah lagi, oke deh. Oke, terima kasih Sandi. Itu abang yang tadi mana kok mundur? Gak apa-apa. Cepat sekali menyerah anak muda. Ya udah, nanti sesi kedua ya bertanya ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada para narasumber. Kayaknya Pak Ketua KPU ada, Pak Ketua Bawaslu ada, Pak Rektor ada, silahkan. Baik, terima kasih ya. Jadi inilah ya, kadang-kadang kami itu punya program khusus tiap tahun ada yang namanya KPU Goes to Campus. Ya, jadi nggak mungkin setiap saat, semua kabupaten kota KPU itu pasti melakukan itu. Bahkan bukan untuk satu kampus saja. Paling tidak ada 5, ada 6 kampus sudah masuk. Dan kita pada saat adik-adik itu mulai mau penerimaan mahasiswa baru, seluruh kampus di Bali kita sudah papar virus sosialisasi ini. Termasuk pindah memilih. Maka itu kalau di medsos tolong subscribe juga akun kita, jangan artis-artis doang gitu lah ya. Akunnya apa namanya? Ya, KPU Bali ya, semua akun kita @KPU ya, Bali. KPU Bali semua medsos ada ya. Tinggal masuk ke situ. Bahkan kita punya pengumuman tentang pindah memilih itu mulai DPT itu ditetapkan. Ya. Jadi kadang-kadang adik-adik ini maunya hari terakhir aja. Jadi bukan di medsos saja, di televisi pemerintah, swasta, setiap saat ada itu. Bagaimana caranya pindah memilih? Nanti setelah tanggal 15 Januari hari H baru jam 2 sore penuh tuh kantor KPU Denpasar sampai jam 12 malam. Ya kan? Jadi sebenarnya teman-teman itu semua sudah kita lakukan dengan berbagai upaya. Ya, teman-teman di yang FISIP Udayana yang di kita malahan bikin TikTok itu setiap minggu sekali tentang bagaimana caranya pindah memilih. Ya, kalau adik-adik sekarang sudah seperti tadi disampaikan, saya dari NTB misalnya, sekarang mau milih, ya nggak bisa lagi. Karena batasnya adalah tanggal 15 pukul 23.59, bukan sore-sore. Ini sore-sore baru datang semua. Ya, sepanjang mereka sudah masuk kantor KPU, mau sampai jam 3 dilayani. Yang penting masuk ke kantor KPU-nya jam 12, paling lambat. Gitu, kemarin sudah kita layani. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian tahu bahwa kita masih ada proses pindah memilih yang kita akan lakukan. Yaitu bagi Bapak Ibu yang ditugaskan memang pada saat hari itu, surat perintah tugas dari atasannya. Misalnya, saya dosen Udayana, Pak Rektor minta saya harus tanggal 14 sampai tanggal 13 sampai tanggal 16 Februari harus ke Jakarta. Maka Pak Rektor membuat surat, nanti bisa pindah ke Jakarta. Memilihnya, di mana tempatnya. Itu masih boleh. Tapi kalau yang memang sudah kerjaannya di Bali, KTP-nya di Jawa dan itu enggak, ini ya
Mohon maaf, untuk tahun ini nggak boleh. Tugas tuh hanya institusi negara? Semuanya, pemerintah juga, swasta juga. Swasta juga boleh? Juga boleh. Oke. Teman-teman wartawan juga boleh. Ya, yang penting ada perintahnya. Tidak sudah menetap, kalau sudah menetap kan bukan perintah dadakan. Jadi H-7 itu kita akan lakukan tetap juga sampai pukul 23.59. Ya, jangan pukul 23.58 baru datang berduyun-duyun, kasihan begadang semua kita. Ya Bapak Ibu sekalian, itu aturannya jelas dan sudah dilakukan. Karena sekarang pindah memilih itu sudah terdata. KPPS kita nggak akan susah lagi. Siapa yang pindah pemilih itu sudah ada daftarnya. Ini berapa dapat surat suara. Karena perpindahan memilih tergantung daripada kemana pindahnya. Kalau pindah hanya dari kecamatan ke kecamatan, masih dalam satu dapil maka tetap aja 5 surat suaranya. Tapi sudah pindah dapilnya akan berubah. Apalagi pindah kabupaten kalau di Bali, maka akan kehilangan 2 surat suara, hanya dapat 3. Apalagi kalau pindah ke Jakarta dari Bali, maka hanya 1 saja yaitu presiden dan wakil presiden. Jadi begitu, kita punya program banyak ya, dengan BEM Udayana, ya, dengan BEM Fakultas Hukum, FISIP, dan teman-teman yang lain. Waktu penerimaan mahasiswa baru seluruh fakultas kita kumpulkan di Udayana. Saya yang datang sendiri. Walaupun saya sudah purna tugas di Udayana, saya sayang dengan Udayana, saya datang langsung. Ya, jadi gitu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada bagi kami itu, malahan kami dorong nih Udayana sebagai pionir dalam rangka kepemiluan. Terima kasih. Soal hoax barangkali bisa disambung, Pak Oke, Ketua. soal hoax teman-teman sekalian, itulah fungsinya teman-teman itu subscribe akun-akun resmi, ya bisa dicek di sana. Kalau mau data riwayat hidupnya caleg, semua itu ada di akun-akun KPU. KPU RI untuk urusan yang Jakarta masuk aja ke sana, ya datanya orang-orang siapa calonnya itu sudah ada. Ya maka itu klarifikasilah ke akun-akun resmi kita, atau juga banyak media-media mainstream yang sudah punya data-data khusus. Ya, jadi begitu ceritanya. Saya pikir teman-teman sekarang dengan artificial intelligence ini nggak susah cari apapun, ya asal itu jalurnya yang tepat, ya jangan akun-akun liar yang selalu di subscribe, sementara akun KPU nggak ada yang nggak subscribe. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, berikan aplaus. Pak Ketua Bawaslu, soal pelanggaran-pelanggaran tadi yang disampaikan. Baik, terima kasih. Yang pertama terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh teman dari Warmadewa ya. Jadi yang pertama kami pun di Bawaslu Bali ada yang disebut dengan sekolah kader partisipatif. Jadi sekolah kader partisipatif inilah menampung rekan-rekan muda ya, pemilih-pemilih milenial untuk bersama-sama secara partisipatif untuk melakukan proses edukasi dan pemberian informasi terkait dengan tugas pengawasan. Jadi itu sudah kita lakukan ya dari jauh hari sehingga mereka betul-betul nanti memahami bagaimana fungsi mereka untuk terkait dengan membantu kita di dalam proses pengawasan di tengah tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu. Nah kemudian terkait dengan pindah memilih apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Bali, jadi memang pada awalnya Undang-Undang 7 itu memberikan ruang 30 hari sebelum proses pelaksanaan pemungutan suara. Kemudian ada judicial review ke MK, MK dikurangi dari 30 hari menjadi 7 hari. Nah 7 hari ini ada indikator-indikator yang bisa untuk melakukan proses pindah memilih. Nah terkait dengan yang melaksanakan tugas pada hari dan tanggal pemungutan suara, yang terkena bencana, kemudian yang sakit dan yang menjadi tahanan di rumah sakit. Jadi hanya itu yang bisa melakukan proses pindah memilih ke TPS tujuan. Nah terkait dengan hal itu memang dari pemilu ke pemilihan berlangsung, jadi kepekaan daripada pemilih itu memang responsifnya sangat kurang ya. Jadi di saat berdekatan dengan proses pemungutan suara, baru mereka merasa belum terdaftar, belum mendapatkan C pemberitahuan, belum bisa untuk memberikan hak pilih sebagainya. Tadi dalam proses-proses awal ya, padahal proses pendataan pemilih itu berbulan-bulan sudah kita lakukan. Jadi pengawasan yang sudah kita lakukan juga sudah sangat berlangsung lama. Sehingga informasi-informasi ini sebenarnya sudah diketahui dan sudah dipahami oleh pemilih-pemilih yang akan mempergunakan hak pilihnya. Nah kemudian berlanjut terkait dengan pelanggaran.
Jadi kita di Bawaslu sesuai dengan tupoksi kita melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi undang-undang kepemiluan, kemudian peraturan kepemiluan. Nah dalam peraturan pemiluan itu, itulah yang kita jadikan rujukan terkait dengan bagaimana kita menindaklanjuti terkait dengan pelanggaran. Nah terkait dengan alat peraga kampanye ini, yang sanksinya paling berat hanya pemindahan alat peraga. Jadi tidak ada sanksi seberat yang lain yang bisa dijatuhkan kepada calon. Hanya pemindahan maupun pencabutan alat peraga kampanye untuk APK. Tetapi untuk dana kampanye ini sanksinya sangat berat. Itu bisa membatalkan peserta pemilu di wilayah daerah pemilihan itu. Ini sudah terjadi di Badung. Ya, di Badung mereka ada salah satu partai politik terlambat untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye. Maka ini dibatalkan menjadi peserta pemilu di wilayah Kabupaten Badung. Nah ini hal-hal yang mungkin yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Jadi kami di Bawaslu Bali tentu tegak lurus terkait dengan regulasi dan aturan yang ada. Tetapi dipahami juga bahwa regulasi ini kadang-kadang ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh peserta pemilu. Sehingga kami di Bawaslu Bali tidak serta-merta bisa menganggap bahwa kejadian yang terjadi itu adalah sebuah pelanggaran. Ya. Jadi perlu sebuah proses kajian-kajian yang kita jadikan rujukan untuk kita putuskan apakah ini pelanggaran ataukah ini bukan pelanggaran. Ataukah ini menjadi rekomendasi ke pelanggaran undang-undang yang lain. Contoh ASN kita ke bidang ke ASN yang kita limpahkan, kemudian terkait tindak pidana umum kita berikan kepada kepolisian maupun pihak berwenang terkait dengan proses-proses tindakan pelanggaran yang dilakukan. Jadi itu mungkin yang dapat yang sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Soal hoax mau disambung Pak Ketua? Ya, jadi terkait dengan hoax ya, jadi kami di Bawaslu Bali sudah melakukan MOU dengan tim cyber ya terkait dengan proses mengawasi konten-konten maupun informasi-informasi yang termuat di media elektronik maupun di media sosial yang ada ya. Jadi sepanjang proses-proses ini yang kita lakukan ya, jadi memang beberapa proses yang kita lakukan dari fungsi pengawasan ini tidak serta-merta seluruh akun-akun, seluruh media sosial bisa kita cermati. Nah ini tentu peran serta daripada masyarakat ya, karena keterbatasan kita di Bawaslu beserta dengan jajaran, inilah fungsi daripada peran serta masyarakat secara partisipatif memberikan informasi kepada kami. Jadi banyak informasi-informasi yang sudah kita dapatkan, kemudian kita akan telusuri, ya, kita telusuri informasi-informasi yang kita temukan. Jadi ada beberapa di Bawaslu Bali, ya, informasi yang masuk. Nah kemudian kita telusuri, kemudian setelah kita telusuri kita kaji terkait dengan hal-hal yang berpotensi terkait dengan pelanggaran. Nah situlah fungsi kita sehingga betul-betul nanti kita sangat berharap kepada seluruh masyarakat Bali pada khususnya sehingga bisa berperanan untuk memberikan kontribusi dalam proses pelaporan-pelaporan seandainya ada indikasi pelanggaran yang terjadi di tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu ini. Terima kasih. Baik, lanjut Pak Rektor, pertanyaan yang disampaikan tadi. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi Mbak Wulantari ya, jadi ya tadi sudah disampaikan oleh Pak KPU ya, jadi sebenarnya beliau itu kan sudah kemana-mana untuk mensosialisasikan. Tergantung sekarang apakah kita hadir pada saat itu, kalaupun tidak hadir mestinya tidak harus ya apa namanya ya, harus dicekoi gitu ya, tetapi kita bisa mencari lah dia, banyak media sosial, media-media resmi dari KPU, dari Bawaslu dan dari pemerintah pun saya kira banyak ya untuk itu ya. Jadi dari situlah kita mendapatkan informasi-informasi yang benar tentang pemilu itu gitu ya. Jadi media digital yang sekarang ini ya sangat gampang kita mencari hal-hal yang apa informasi yang akan kita cari tentang pemilu yang mungkin saja ya hanya dicari mungkin TikTok yang tentang apa gitu yang lucu-lucu yang ini, tetapi pemilu itu mungkin jarang yang dilihat demikian ya. Bahkan anak-anak kami di Revisip itu sudah dipatenkan ya Pak Ketua KPU ininya TikToknya gitu ya. Nah kemudian yang kedua, Pratama yang Asia tadi mungkin tidak ada kaitannya dengan saya ya, apa karena dari UNED ya.
Pratama kebetulan dari UNO juga ya FTP ya. Jadi beliau ini dosen FTP dulu adik ya. Ya tentang hoax dan ujaran kebencian. Ya ini tentu kita sebagai generasi muda ya yang melek digital ya ini harus bisa benar-benar mencermati, menyaring terlebih dahulu informasi yang masuk ke kita. Gitu. Jangan ditelan mentah-mentah, tetapi bagaimana kita bisa mencermati, bagaimana kita bisa, kan sebenarnya apapun informasi itu bisa kita trace ya, traceable, jejak digital ada. Kita bisa cari, telusuri, benar enggak ini informasi ini. Ya, kita benar-benar saring dulu, cari dulu kebenarannya. Ya, saya kira adik-adik ya yang sekarang ini di era milenial, Gen Z ini tentu sangat fasih dengan itu ya. Mungkin saya kalah ya tentang itu, tapi ya itu adik-adik jangan malas untuk berpikir. Harus kalau ada informasi begini benar enggak ini? Kenapa seperti itu? Mengapa? Ya, kita cari. Ya, setelah itu oke gitu ya. Nah, ini kalau ini baik, betul enggak? Kalau bukan hoax gitu, kita bisa sharing. Jadi saring dulu, filter dulu, kemudian baru di sharing. Jangan langsung mentah-mentah di sharing, mentah-mentah ditelan, demikian diterima informasinya, padahal itu menyesatkan. Ya, jadi semangat adik-adik semuanya yang generasi Z ini untuk belajar lebih maju lagi demi Indonesia, gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Kombes mau menambahkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi? Pak Kolonel juga, Pak Joni. Baik, mungkin saya nambahkan sedikit saja terkait dengan tadi ada masalah APK. Mungkin perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwa bicara laporan pengerusakan APK itu memang ada di beberapa kabupaten kota. Namun demikian perlu diketahui bersama bahwa terkait dengan pengerusakan APK itu aturan yang berlaku itu harus ada yang dilaporkan. Jadi kalau sekarang saya punya APK kemudian dirusak, tahu-tahu dirusak oleh seseorang yang tidak tahu orangnya siapa yang rusak, itu tidak bisa dilaporkan. Nah ini yang perlu diketahui oleh adik-adik sekalian. Jadi banyak kemarin di Tabanan ada 3, Gianyar 1, Jemberana 3, kemudian Denpasar 1. Ini semua kita koordinasi dengan Bawaslu, itu menyampaikan bahwa itu tidak bisa kita tidak lanjuti karena itu tadi tidak ada yang terlapor. Kemudian yang kedua mungkin saya menambahkan dikit terkait dengan berita-berita hoax maupun ujaran kebencian. Memang kita lihat di medsos ini luar biasa. Di medsos sekarang ini saling hujat, saling menjatuhkan dan sebagainya. Nah kalau kita bermain medsos ya itu tadi tidak boleh langsung percaya dengan berita-berita tersebut. Seperti tadi disampaikan sama Ketua Bawaslu juga sudah melakukan kerjasama dengan kita di Polda, karena di Polda itu ada Subdit Cyber, itu juga sudah melaksanakan beberapa berita-berita yang itu sifatnya adalah provokasi, itu juga sudah kita lakukan take down. Itu juga dari masukan dari penyelenggara pemilu, jangan sampai berita-berita itu malah menimbulkan perpecahan. Sehingga apa yang diberikan informasi kepada kita, karena kita di dalam operasi Mantap Brata Agung ini terkait dengan pemilu juga ada Satgas Gakum yang di situ juga ada terdiri dari Subdit Cyber, itu juga melakukan beberapa hal tindakan yang itu bisa membuat provokasi masyarakat sehingga menimbulkan masalah ke depannya, konflik. Nah itu juga sudah ada beberapa berita hoax yang sudah kita take down. Mungkin itu aja tambahan dari saya, terima kasih. Baik, silakan lanjut. Pak Terima kasih Joni. Mas Alpino. Tadi teknis untuk para peserta yang akan memilih sudah cukup detail dijelaskan oleh Ketua KP bahwa Bapak Rektor. Kita mencermati tentang berita medsos memang ya, karena kepada siapapun bisa terimbas ini. Saya tertarik dengan judulnya cerdas memilih. Kenapa bukan pintar memilih ya? Mungkin konotasinya kalau cerdas itu lebih arif, lebih positif barangkali. Barangkali gitu nanti diluruskan. Memang saya setuju, kamu cerdas ya. Kalau cerdas itu kenanya cerdas kamu. Kalau pintar agak sedikit, ya nanti urusan ahli bahasa lah. Tapi saya setuju cerdas memilih. Terhadap berita yang beredar di medsos, terutama HP,
Kalau kita lihat pengguna HP barangkali rata-rata bisa 2 dia punya HP itu. Ya, bahkan sampai di kampung-kampung sana punya HP. Artinya pembentukan opini atau mindset ini sangat cepat daripada datang ke orang per orang, butuh biaya dan segalanya. Ini hanya bayar wifi dan segala atau paketan. Nah, untuk generasi milenial kan apa di sini mungkin kelahiran 1981 sampai berapa ini? 196 ya, ada dikatakan generasi Z 19 apa itu? 96 sampai 2012. Nanti lagi ada generasi Alpha ya. 2013 sampai 25, entah nanti ada sebutan lagi generasi apa? Alpha, Beta, Gamma dan lain sebagainya. Dan ini karakter-karakter memang cukup unik. Itu saya lihat dari anak-anak kita di rumah lah. Nah, berita hoak, disinformasi, ini bisa juga terjadi kepada institusi kita. Karena itulah perlu seperti apa yang disampaikan oleh narasumber yang lain, harus betul teliti, cerdas. Sebenarnya sederhana kalau kalangan kita yang bisa agak sedikit thinking ya, tidak tendensius atau emosional. Apa iya? Masa sih? Itu saja, beberapa detik itu pasti kita nggak langsung share. Apa iya? Masa sih? Atau kapasitas orang yang men-share itu seperti apa? Kemudian juga ada namanya post-truth, dan ini ramai sekali sekarang ini. Ini nalar ini kadang-kadang dikalahkan termasuk objektivitas. Nanti hal-hal yang sifatnya positif dipolemikkan. Akhirnya yang terjadilah kegambangan di masyarakat. Karena itu apa yang disarankan oleh para narasumber, recheck, tanya para narasumber yang benar, apakah mungkin terjadi peserta dari TNI ada melakukan pelanggaran, fasilitas, dicek dulu Pak. Karena kan tidak boleh sampai menuduh ya. Ada institusi atau komandan satuan atau badan yang bisa menampung dan periksa. Pasti kita langkah cepat, tidak mungkin kita biarkan karena kita tidak mau berspekulasi merugikan nama baik satuan ya. Itu terutama hoak ini ya, supaya kita semua bisa lebih cerdas seperti judulnya, cerdas ya. Terima kasih Alvino. Baik, waktu kita sudah habis. Nanti para penanya yang mendapatkan hadiah itu nanti bisa menghubungi Mas ini di samping ya, 3 orang tadi. Yang lain jangan khawatir, walaupun sesi pertanyaannya sudah selesai, kayaknya hadiahnya masih banyak. Jadi standby terus sampai akhir. Sebelum kita sudahi, barangkali saya berikan kesempatan masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement atau final remark. Mulai dari Pak Joni terlebih dahulu, dilanjut sampai ke ini. Mari kita wujudkan pesta demokrasi. Pesta berarti gembira, bukan sebaliknya. Demikian. Boleh tepuk tangan. Lanjut, Pak Sulistyo. Baik, makasih. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Bali ini adalah kota atau provinsi pariwisata, sehingga perekonomian di Bali ini sangat ditopang oleh pariwisata. Saya mengajak rekan-rekan semua yang hadir di acara ini untuk sama-sama menjaga Kamtibmas di Bali ini supaya tetap aman, kondusif. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Pak Rektor. Baik, terima kasih. Jadi kami berharap kepada seluruh masyarakat Bali, ya, khususnya masyarakat Indonesia umumnya, tentu mari kita memilih dengan cerdas. Ya. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah hanya dibayar dengan 100.000, mohon maaf ya, kita harus cerdas memilih. Ya. Karena masa depan bangsa ini ditentukan saat sekarang ini. Jika kita tidak cerdas, gara-gara uang 100.000, dampaknya sangat besar terhadap negara ini. Kelangsungan bangsa kita, NKRI bisa bubar. Ya. Maka dari itu, marilah kita cerdas, awasi dan kawal pemilu 2024 ini. Semoga Indonesia damai, jaya Indonesia merdeka. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya Pak Ketua Baik, Bawaslu. terima kasih. Masa kampanye tinggal lagi 9 hari, jadi mohon mari kita sama-sama awasi dan jaga diri terkait dengan proses kegiatan kampanye ini. Kemudian pemungutan suara tinggal lagi 13 hari, jadi pastikan diri Anda sudah terdaftar sebagai pemilih. Jadi apakah terdaftar dalam DPT, ataukah DPTB, ataukah mempergunakan KTP.
Jadi pastikan diri Anda untuk mempergunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024 nanti sebagai simbol rasa kasih sayang Anda di TPS. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Lanjut Pak Ketua KPU. Baik, kalau saya nanya biasanya, tanggal 14 hari apa? Valentine pasti jawabannya. Padahal hari Rabu gitu kan. Baik, tunjukkan kasih sayang Anda di hari Valentine itu dengan datang ke TPS. Ya, sayangi presidennya harus dipilih, DPD-nya harus dipilih, DPR ini. Ya, jadi silakan tunjukkan cintanya di 14 Februari itu, tapi jangan lupa juga tunjukkan tintanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan kita berdoa semua pemilu khususnya Bali dan Indonesia berjalan dengan lancar. Pemimpin siapapun yang terpilih akan menjadi pemimpin kita dan itu merupakan konsekuensi dari demokrasi. Jadi kita setelah itu santai-santai lagi, berkawan lagi, damai lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi luar biasa, Bali, tepuk tangan untuk Anda semua. Saya kembalikan ke Epa dan Putri, silakan. Untuk dapat berfoto bersama, kami persilahkan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita dan juga moderator, terima kasih. Terima kasih banyak Bang Vito. Mohon berkenan official kamera silahkan siap. Kami mohon izin Bapak-Bapak, mungkin agak maju sedikit, jangan terlalu mepet dengan kursinya. Matur semua, terima kasih. Official kamera boleh, sudah siap? Boleh lihat ke tengah, silakan. Kita abadikan, setiap momen kita akan abadikan bersama-sama dan akan selalu kita kenang bahwa hari ini kita bersama-sama menyelenggarakan acara ini di Pulau Dewata, Bali. Terima kasih banyak. Wah, mohon maaf ini ternyata paparazinya banyak sekali. Boleh satu kali lagi, saya akan bantu hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bali, Ketua Bawaslu Bali, Rektor Universitas Udayana, Kepala Biro Operasi Polda Bali, Perwira Menengah Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Kodam 9 Udayana, dan juga moderator kita Bapak Alvito Dianova Gindi. Terima kasih banyak. Baik, tentunya rekan-rekan jangan kemana-mana dulu karena seperti di awal acara tadi Putri dan juga Epa tadi sudah menyampaikan bahwa kita akan membagi-bagi hadiah. Wow. Nah, tapi ada caranya nih. Caranya adalah kami nanti akan memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan event kita pada kesempatan siang hari ini. Tapi caranya adalah yang mau hadiah maju dulu ke depan ke mic sebelah kiri dan juga kanan. Nanti sebutkan nama dulu baru kita kasih pertanyaannya. Silakan, gampang-gampang pertanyaannya. Silakan. Siapa yang mau hadiah? Ayo, hadiahnya lumayan teman-teman, silakan kita mencari 5 orang. Boleh, Langsung. Ibu boleh. Oh boleh, Bapak boleh di belakang. Silakan menuju mikrofon. Oh, Mbak, boleh Mbak dulu. Wah, ngantri juga ya. Coba yang di sebelah kanan sweet dulu ya, di sweet dulu. Yang sebelah kiri mungkin Mbak cantik, cie. Iya, kita sudah dapat berapa Putri? 1, 2, 3. Oh banyak ya, ini ada Mbak. 5, oke. Langsung aja Mbak sebelah kiri, namanya siapa, perkenalan dulu boleh? Kenalkan, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Niputu Dayaka Pramana Putri. Putu, oke. Sebentar, Putu. nama pendeknya itu panjang banget, nama pendeknya Dea. siapa? Dea. Wah. Putu Dea. Gini, dengerin Dea ngomong, ya cewek banget, saya berasa banji ya. Suaranya laki banget ya. Coba Dea, sudah siap menjawab pertanyaan pertama? Semoga siap. Semoga siap-siap Pertanyaannya dong. Putri. Pertanyaannya gampang sekali. Sebutkan salah satu nama MC kita hari ini, tahu nggak? Kak Putri. Putri siapa? Putri siapa ayo? Putri dan Kak. Putri siapa? Tuh salah, siapa? Putri Yaudah. Salju. Putri bener ya namanya ya. Nggak apa-apa deh bener nama saya Putri tapi Langsung maaf. angkat tangan di sebelah sana loh. Siapa Bu? Putri Gorda. Putri Gorda. Terima kasih Ibu bener tapi mohon maaf bukan itu pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Bentar, pertanyaan pertama. Siapa yang bisa jawab? Apakah tagline acara pada hari ini? Demi Indonesia cerdas memilih. Betul sekali. Betul sekali ya. Terima kasih. Bentar. kasih. Tepuk tangannya partisipasi sekali. Boleh tepuk tangannya mana buat Eka? Terima kasih.
Baru satu. Baru satu. Boleh mungkin ke sebelah sana, Agak geser. boleh didata dengan Mas Ganteng yang pakai kacamata Asik. yang mirip sama Afgan. Tapi pastikan dulu ya sudah memfollow Detikcom dan juga Detik Bali. Benar. Sekarang Ibu sudah nunggu. Saya nggak mau nanti dosa sama Ibu ya. Ibu, Silakan. pertanyaan kedua Ibu, namanya siapa dumunnya? Bu Tati. Bu siapa Bu? Ibu siapa? Hartati. Oh, Bu Tati. Oke, Oke. terima kasih Bu. Ibu dari mana Ibu? Denpasar. Udah Denpasar. Ibu belum jawab kenapa mau muter ke belakang Bu, orang belum bertanya. Coba pertanyaan kedua apa? Oke, pertanyaan kedua. Apa kepanjangan dari KPU, Bawaslu, dan KPID? Apa ayo Ibu? KPU, Komisi Pemilihan Umum. Cakep. Badan Pengawasan Pemilu, Bawaslu. Cakep. Satunya apa tadi? KPI. KPID Bu. KPID. KPU. KPID. 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 Sama TV-TV itu tuh Bu. Apa ya? Kepenyiaran gitu Bu. Ibu mungkin mau ask the audience. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Coba Bu, mau hadiahnya buat Ibu apa buat Bapak? Bagi dua. Coba ulang Bu, KPID dari apa Bu? awal. Komisi Penyuluhan Indonesia Daerah. Belum tepat. Lagi dikit. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Betul sekali. Terima kasih. Ibu mungkin boleh menuju ke arah sana. Untuk di meja registrasi boleh nanti dapatkan hadiah. Wah, ini Ibu Waduh. langsung semuanya ditanyain gitu. Waduh, sekarang yang ganteng-ganteng silahkan Putri. Sekarang nih rebutan ya, yang di depan Bapak sama Masnya harus angkat tangan duluan yang mau jawab. Pertanyaan ketiga adalah siapa nama moderator di sesi diskusi tadi? Siapa duluan? Hap. Ayo, Bapak moderatornya siapa? Serius, Abang ini panutan saya. Langsung searching, Tuh, langsung lihat HP. Tuh, searching. Emang anak muda zaman sekarang ya. Gak apa-apa, ayo. Hashtag panutan tiang ini ada di sini tadi. Tapi abangnya mana ya? Abang titik. Ya, Ted gitu coba. Silakan. Alvino. Bentar. Tak kenal maka kenalan dulu. Kenalan dulu. Siap. Namanya siapa Mas? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ricardo. Ricardo, oke. Wow. Fannya Ricardo banyak Boleh ya. Sebentar, Mas Ricardo, kalau nama kamu Ricardo, nama saya Britney. Ricardo, jawabannya apa? Namanya Pak Alvino Delviano Ginting. Betul sekali. Alvito Dianova Gintings. Terima kasih. Selanjutnya. Baru 3 penanya, kita sudah mendapat 3 orang. Lagi 2 hadiah Silakan. Oke, berikutnya harus rebutan ya. Nanti silakan diklaim hadiahnya ke sana ya. Sudah boleh ke sana yang menjawab. Silakan, masih ada 2 pertanyaan. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan yang sudah berkenan hadir, para VIP. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Matur Suksuma telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pertanyaan keempat, silakan. Pertanyaan yang keempat, dengarkan baik-baik, kita cepet-cepetan langsung angkat tangan. Hari apakah pemilu diadakan? Bapak duluan. Bapak duluan. Namanya siapa Pak? Perkenalan diri dulu Pak. Bapak Hari Rabu. Nama Bapak siapa Pak? Imade Sugita. Bapak Made Sugita ya. Hari Rabu 14 Februari. Coba dicek dulu ya kalender kita. Tapi jawabannya benar sekali. Boleh ke sana. Lagi 1 Putri. Terakhir. Nah ini rebutan nih antara 2 pria tampan. Asik. Yang satu udah siap sama Google tuh. Ya. Yang satunya gondrong, yang satunya klimis-klimis. Waduh. Pertanyaan kelima silahkan. Pertanyaan kelima. Tanda apa yang kamu dapatkan setelah mengikuti pemilu? Masnya duluan. Mas Gondrong silahkan. Mas Gondrong. Mendapatkan tanda tinta di sebelah kelingking kiri. Wih sebentar sebelum tanda tinta namanya siapa? Perkenalkan nama saya Yohan Arma Surya Dharma Putra. Pendeknya Mas? Arma. Waduh, Yohan Arman. Oke, Arman berarti jawabannya benar apa enggak? Betul, tinta di jari kelingking. Nah, tak kira Terima tanda kasih. cinta sih. Benar. Terus Mas yang di kanan fungsinya ngapain ya? Aduh. Jadi silakan pastikan ya untuk follow Instagram dari Detikcom dan juga Detik Bali ya. Benar sekali. Oke, nah karena Mas yang di sebelah kanan gak dapat hadiah, mohon maaf. Boleh kembali ke tempat duduk, tapi yang ada di sini semuanya bisa berkesempatan dapat hadiah. Mas, udah selesai jawab pertanyaan, boleh ke sebelah sana. Nah, caranya adalah ternyata Detikcom sudah mempersiapkan hadiah spesial untuk Anda beserta dengan sponsor juga. Caranya adalah sekarang boleh bangkit berdiri semuanya tapi bukan pulang.
dan langsung ngecek ada sesuatu di bawah kursi Anda. Silakan bangkit berdiri dan cek apakah ada sesuatu. Nah, yang merasa ada sesuatu silakan angkat kertasnya. Coba, ini ada 5 hadiah yang sudah ada dengan secari kertas bertuliskan selamat. Anda mendapatkan door prize. Kalau sudah boleh diangkat. Kalau 1, 2, 3. Mana lagi? Lagi 2 di manakah? 2 lagi nih masih ada nih. Kalau nggak ada di tempat duduk Anda, ada beberapa yang kosong bangku-bangkunya. Dicek Boleh aja. dicek bangku-bangku kosong. Kenapa Pak? Bukan piring Pak, kertas Pak. Kertas. 1, 2, 3. Di depan-depan kalau mau ngecek juga dicek. boleh. Selamat Anda mendapatkan door prize. Tulisannya. Coba. Baru ada 3 orang. Benar, selamat Anda mendapatkan door prize. Benar. 1, coba diangkat lagi. Diangkat 1, lagi, boleh. 2, 3. Ini apa? Oh sudah 5 4. Putri. Yang ini Ibu kertasnya apa Bu tulisannya Bu? Kayaknya bukan deh, itu kayaknya invoice kursinya Ibu. Itu bukan itunya, saya bingung. Oke, 1, 2, 3, 4, 1 lagi. Oh di belakang ya? 1, 2, 3, 4. Di belakang benar? Yang di belakang gimana yang di belakang? Yang paling belakang benar, dapat nggak? Kertasnya? Dapat nggak? Enggak. Bukan, ya sudahlah kalau begitu. Lagi 1 aja berarti ya. Berarti 1 lagi masih ada setelah acara ini, silakan untuk dapat dicari di bawah kursi yang mana aja boleh. Tapi sebelumnya kita pengen ngucapin terima kasih dulu untuk Anda semua, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Anda semua yang sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini, sore hari ini silakan. Nah silahkan rekan-rekan ya, silakan dicek terlebih dahulu dan nanti untuk mengklaim hadiahnya silahkan untuk ke meja registrasi atau hubungi rekan panitia yang bertugas. Benar sekali dan sekali lagi terima kasih, semoga acara ini bisa memberikan wawasan baru, memperkaya semuanya berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan wawasan diharapkan juga dapat mendorong pemahaman betapa pentingnya kita berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang damai. Yang penting kita bersama-sama tidak mudah terprovokasi dan termakan berita bohong. Mari kita lebih objektif dan menjadi pemilih yang cerdas demi Indonesia. Dan untuk itu jangan ketinggalan untuk memperbarui informasi Anda di detikpemilu.detik.com. Dan tentunya atas nama kru Detik.com yang bertugas menyampaikan terima kasih banyak. Dan untuk itu mari kita mewujudkan pemilu damai demi Indonesia. Kami berdua undur pamit, saya Putri Gorda. Dan saya Pak Jandika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Serang sana dan serang sini, pusing mau pilih yang mana. Pemilu kini sudahlah dekat, dekatkan hati supaya mentok, gak sana sini. Bikin pusing Sa. Loh, kalau kamu keliru milih pemimpin, bisa bikin pusing kamu seumur hidup itu. Protes sana dan protes sini, salahkan sana, salahkan sini. Kalau salah pilih pemimpin negeri, pasti menyesal kemudian hari. Nah, milih pemimpin itu ya harus pusing. Kayak kalian ujian, agar lulus teruji. Milih sedekat nih. Mantap, cari nakoda tangkas berilmu, pilih pemimpin cerdas bermutu. Negara kita pastilah maju. Berbeda pilihan sementara, bersaudara selamanya. Pesta demokrasi ada sebentar lagi. Mari bijak memilih untuk bangsa Indonesia. Pesta rakyat damai tanpa adu emosi. Politik sara jadi musuh bersama. Juga politik uang wajib divideokan dan langsung laporkan ke Bawaslu setempat. Politik praktis buat rakyat menangis. Hoax dan isu sara lawan kita bersama. Berbeda pilihan itu biasa kawan. Berbeda sementara bersaudara selamanya. Mari bersama rayakan pesta kita. Satu suara sangatlah berharga. Tentukan masa depan mulai hari ini. Berbeda tuh biasa bersaudara selamanya. Pemilu damai 2024
2024, ayo memilih untuk Indonesia. Beda pilihan Subiasa, Basudara selamanya.